Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Ya, di awal saya sudah sampaikan memahami doktrin Allah Tritunggal dengan sempurna itu sangat tidak mungkin, karena kita berbicara tentang Allah, ya, Allah yang tidak memiliki keterbatasan, yang tidak tergantung kepada siapapun, ya, bahkan segala sesuatu di luar dirinya ya bergantung kepada Allah, bergantung kepada Tuhan, termasuk manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa mengenal Tuhan dengan sempurna? Itu mustahil, ya. Bahkan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kita akan mengenal Allah itu nanti suatu saat ketika kita sudah ketemu langsung, ya, mungkin itu di sorga ataupun di langit, bumi dan langit baru, gitu ya. Nah, selama kita di bumi kita berjuang. Cuma kita bersyukur bahwa orang Kristen atau orang percaya diberikan kemampuan oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus kita untuk mengerti, ya, sekalipun tidak sempurna, siapa itu Bapa, siapa itu Anak, siapa itu Roh Kudus, ya. Jadi Trinitas ataupun Tritunggal itu adalah doktrin, ya, bukan ada pada saat sejarah gereja, ya. Dan memang penyebutan nama Tritunggal itu ya sejak sejaman gereja, ketika munculnya suatu doktrin-doktrin yang bertentangan dengan Alkitab, yang dimana diantara tiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada yang mengajarkan sifat ketidaksetaraan, gitu ya. Bahkan mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu tidak setara dengan Bapa, ya. Ajaran seperti itu sampai hari ini tentu masih menjadi perdebatan yang menarik, bahkan kadangkala ya membuat sampai orang sampai bisa ya bertengkar atau panas otak begitu, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, hari ini kita mau lihat bersama-sama secara singkat, ya, sejarah singkat dari Allah Trinitas. Minggu lalu saya sudah sampaikan pengertian dari Allah Tritunggal, kemudian juga mengapa kita penting belajar Allah Tritunggal dan bagaimana sikap gereja, ya, sikap kita hamba-hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan terhadap ajaran doktrin Tritunggal, ya, Tritunggal. Ajaran Tritunggal itu sekali lagi adalah ajaran yang unik, ya, sangat unik. Mengapa unik? Tadi saya katakan karena kita berbicara tentang Allah yang adalah roh. Dan kedua, kita belajar Tritunggal adalah menyadari keterbatasan kita, sehingga kita jangan sampai menempatkan diri orang yang berusaha mengenal dengan sempurna, ya, tidak akan mungkin, kita akan kehilangan akal. Tapi kita juga yang ketiga tidak boleh mengabaikan Allah Tritunggal. Mengabaikan Allah Tritunggal sama saja kita mengabaikan Allah, mengabaikan kebenaran hakiki atau esensi dari Allah itu sendiri, ya. Maka kita harus menerima keterbatasan kita. Seperti sampaikan, belajar tentang Allah Tritunggal itu bagaikan kita memandang matahari di tengah hari, ya, di tengah hari, ya. Apakah kita sanggup, ya, memandang matahari di tengah hari? Ya, ada ya pernah yang berusaha melakukan itu, akhirnya mengalami kebutaan, matanya bolong, buta, ya. Nah, itu artinya apa? Kita nggak sanggup memandang matahari. Demikian juga kita tidak sanggup memahami Allah Trinitas itu dengan sempurna, ya. Ya, tidak menjadi satu alasan buat kita untuk tidak mengerti, tidak pengertian sempurna itu untuk kita menghindarinya. Tidak, gereja nggak boleh menghindari, ya. Kalau kita perhatikan sekarang ini tidak banyak juga gereja yang tidak mengajarkan doktrin ini, ya, mengajarkan doktrin ini, sehingga jemaat kurang memiliki pemahaman, mudah, ya, imannya dipengaruhi, bahkan sehingga memiliki iman yang tidak stabil, ya, bisa dipengaruhi, ya, imannya, sehingga itu mempengaruhi langkah iman kehidupannya ke depan, begitu, ya. Kalau mereka tidak memahami Allah Tritunggal, tiga Allah, ya, padahal kita tidak bicara tentang berapa Allah,
Ya, tidak bicara tentang berapa Allah, tapi bicara bagaimana Allah menyatakan diri, gitu ya. Oke, baik. Saya punya materi, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai sempurna materi ini baru saya share kepada Bapak Ibu ya. Oke, apakah sudah muncul? Sudah kelihatan? Sudah? Belum tentu Pak. Sekarang sudah. Sudah ya? Oke. Ya. Saya besarin dulu supaya saya juga melihatnya bisa lebih jelas ya. Ya, secara singkat doktrin Allah Tritunggal. Nanti sejarah yang lebih lengkapnya itu ya pembahasan Bapak Ibu ya teman-teman mahasiswa ya. Itu mulai dari abad pertama ya sampai abad reformasi dan juga abad di zaman modern ini ya. Oke, saya menyampaikan secara singkat saja. Kemudian asal usul, kita awali dengan asal usul kata Tritunggal. Ada orang mengatakan kata Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab, betul atau tidak? Ya betul, jangan dicari. Dari mulai sampul, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dibolak-balik lagi dari Wahyu Kejadian yang tidak ditemukan alat kata Tritunggal. Tapi jangan juga itu menjadi suatu alasan bahwa ajaran arah Tritunggal itu tidak Alkitabiah. Itu adalah hasil pemikiran bapak-bapak gereja yang diikuti oleh orang-orang yang tersesat. Nah, begitu ya. Nah, sehingga ada yang berani berkata, sebenarnya dari awal ya bapak-bapak gereja sudah salah mengajarkan. Terus mau diapain? Sehingga orang Kristen ikut-ikutan. Ada seorang doktor teologi yang berkata demikian, ya kan begitu ya. Ya, di bukunya juga memang dia mengatakan demikian. Yang buku yang ditulis tentang Allah Tritunggal. Ada 2 bukunya, ya. Nah, kita perhatikan tadi doktrin Allah Tritunggal ini juga dikenal sebagai Trinitas atau dikatakan inilah konsep fundamental dalam kekristenan. Di dalamnya menjelaskan apa? Sifat Allah sebagai satu kesatuan di dalam 3 oknum, yaitu oknum yang pertama Allah Bapa, Anak atau Yesus Kristus dan juga Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya. Nah, kata Tritunggal atau Trinitas saya kemarin sudah jelaskan juga etimologi dan juga secara definisinya, tapi sampaikan secara singkat. Itu kata Trinitas itu ada kata keperhatikan itu berasal sebenarnya dari kata bahasa Latin ya, yaitu 3 dalam 1, 3 dalam 1. Nah, ini unik ya, 3 dalam 1. Yang ada adalah hitungan ya, kalau hitungan matematika ya 3, 3, 1 ya 1, tidak ada 3 dalam 1 gitu ya. Nah, jadi ini istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang filsuf, yaitu filsuf Platonik, dan kemudian diadopsi oleh siapa? Tertullianus ya, atau Tertullian. Dia seorang bapak gereja ya, pada abad ke-3 Masehi. Nanti dibahas ini oleh teman yang membahas tentang Allah Tritunggal di abad 3 ya. Nah, Tertullian menggunakan istilah untuk apa? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan antara Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sebagai satu kesatuan. Tentu ada yang melatar belakangi ya, yang melatar belakangi sehingga Tertullianus ya menjelaskan hubungan antara Allah Bapa, Anak, Roh Kudus ini sebagai satu kesatuan. Karena ada yang memahami yaitu adanya hierarki antara 3 pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Tadi saya sampaikan di awal. Ya, sampai hari ini juga ada yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu tidak setara dengan Bapa, bahkan Roh Kudus tidak setara dengan Yesus Kristus, ya. Nah itu. Oke, kan ada yang menolak 3 pribadi, ya. Ya. Bahwa 3 pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu sebenarnya bukan 3 pribadi, tapi 3 perwujudan saja, ya. 3 penyataan saja di waktu yang berbeda begitu ya. Oke, jadi Trinitas itu sekali lagi bukan berarti 3 Allah yang terpisah. Ya, kalau misalnya ada 3 kursi, ada 3 orang duduk di kursi itu, ya, jadi nama yang berbeda, bukan begitu. Tidak boleh dipahami secara fisik, secara biologis, bahkan secara matematika, ya, matematika.
Ya itu. Ya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Bukan begitu. Kalau itu pengertian secara matematika ya tidak boleh menjadi masuk kepada pengertian Allah Tritunggal ya. Jadi melainkan apa? Satu Allah memiliki 3 oknum yang berbeda, namun satu dalam hakikat dan esensi. Nanti akan kita lihat dasar Alkitabnya. Jadi kalau belajar Allah Tritunggal itu, pertama kita harus memperhatikan, memahami bukti keesaannya, bukti keesaan Allah itu. Ya, keesaan dalam hal apa? Yaitu esensi, hakikat, sifat keilahian itu esa. Esa tunggal, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Jadi kalau dikatakan monogenes, ya tunggal ya. Ada itu. Nah, itu harus dipahami dulu. Karena mengapa demikian? Karena kita lihat menghadapi banyak teman-teman ya di lingkungan Kristen sendiri ada dan juga ajaran sama seperti Kristen menggunakan Alkitab ya, yaitu saksi Yehova. Ya, mereka punya pemahaman yang berbeda dengan kita. Ya, berbeda dengan kita dalam hal ini ya. Nah, jadi kita boleh perhatikan ada enggak keesaannya. Nah, saya sudah pernah sampaikan di pertemuan pertama ya. Ada 3 agama besar di dunia ini. Sekali lagi, ada 3 agama besar di dunia ini yang mengakui Allah itu Esa. Ya, Allah itu Esa. Agama apa itu? Yang pertama adalah agama Yahudi. Ya, agama Yahudi. Ya, mereka berpatokan kepada kitab Taurat, memang Ulangan 6 ayat 4 itu. Kemudian yang kedua adalah agama Kristen, ya, agama Kristen. Dan yang ketiga adalah agama Islam, atau agama Muslim juga mengakui Allah yang Esa. 3 agama yang besar di dunia inilah yang mengakui keesaan. Tapi bagaimana dengan trinitasnya ataupun Tritunggalnya? Nah, ini yang menjadi perbedaannya. Ya, perbedaan. Oke. Nah, kita perhatikan yang satu hakikat itu berarti dalam maksudnya tidak ada hierarki, ya, tidak hierarki. Nanti kita akan masuk dalam materi itu. Yang ada adalah kesetaraan. Artinya sama, tidak ada perbedaan 3 pribadi itu dalam hal sifat keilahiannya. Ya, sifat keilahiannya, ya. Jadi Allah Bapa, Anak, Roh Kudus satu kesatuan. Itu yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Sekalipun ada manusia atau setan sekalipun berusaha untuk memisahkan dan tidak akan pernah dipisahkan. Dia sifatnya ontologi dalam arti itu suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di dunia ini apapun itu ciptaan ya pasti nanti berpisah dan ada perpisahan, ya, perpisahan. Tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu kesatuan di dalam kekekalan, ya. Jadi doktrin Allah Tritunggal memiliki sejarah yang panjang. Kalau kita perhatikan itu juga sangat kompleks, ya, perkembangan yang signifikan sepanjang sejarah Kristen. Itulah sebabnya kita perlu perhatikan sejarah singkatnya, ya, sejarah singkatnya. Yang pertama kita lihat doktrin Trinitas itu berkembang sepanjang sejarah kekristenan. Jadi mulai dari abad pertama sampai hari ini. Nah, kita awali dengan abad keempat Masehi. Ini perdebatan tentang sifat Allah, ya, memicu sidang Nisea pada tahun 325 Masehi yang dipimpin oleh Kaisar Konstantine. Ya, sidang ini menghasilkan apa? Menghasilkan pengakuan iman yang menegaskan tentang keilahian Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai satu kesatuan dengan Allah Bapa. Artinya menolak adanya hierarki, ya, di setara. Ya, ini penegasan di abad keempat ini, ya. Ya, jadi itu. Kemudian kita perhatikan itu tadi kok loncat langsung abad keempat, ya, harusnya abad ke-13 dulu, ya. Tidak apa-apa, ya. Nah, itu tadi poin-poinnya loncat ke atas, ya. Ini dulu yang pertama dulu sebenarnya, itu mengikuti nanti itu sebenarnya. Jadi di abad 1 sampai 3 doktrin Tritunggal mulai berkembang dalam kekristenan di awal dengan para penulis perjanjian baru seperti siapa? Matius, Yohanes, Paulus menulis tentang hubungan antara Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, ini para rasul ini sangat-sangat jelas sebenarnya
memaparkan ya tentang Tritunggal itu ditulis atau di karya tulis mereka. Ya, di kitab Yohanes apalagi itu sangat jelas sekali. Di kitab Yohanes pasal 1 pun sangat jelas sekali. Ya, di Matius pun, Matius 28 itu sangat jelas, dan juga kitab pasal-pasal yang lainnya. Demikian juga Rasul Paulus yang hebat sekali mengajarkan doktrin Allah Tritunggal. Nah, Yesus Kristus sendiri mengajarkan tentang doktrin Allah Tritunggal. Kalau Yesus sendiri mengajarkan tentang Allah Tritunggal, kenapa kita masih ada orang yang ragu, menolak, tidak percaya? Ya, padahal Yesus Kristus adalah pemilik firman itu, dia adalah firman itu sendiri, kan gitu ya. Nah, kemudian di abad 1 sampai 3 Masehi ini para bapak gereja awal seperti ada Ignatius dari Antioquia dan juga ada Irenaeus ya dari Lyons, menulis tentang apa? Menulis tentang keilahian Yesus Kristus dan Roh Kudus yang adalah sehakikat ataupun setara, ya, setara. Oke, tadi abad keempat ini ya sidang Nisea ya 325 Masehi dipimpin oleh Kaisar Konstantin ya untuk menyelesaikan perdebatan tentang sifat Allah. Jadi yang didebatkan pada situ sifat Allah. Nah, sidang ini menghasilkan pengakuan iman yang menegaskan keilahian Yesus Kristus sebagai satu hakikat dengan Bapa. Lagi-lagi berarti penolakan terhadap adanya hierarki ya, hierarki. Oke, jadi di sidang Konstantinopel 381 Masehi kemudian menegaskan keilahian Roh Kudus sebagai satu kesatuan dengan Bapa. Jadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun dengan cara apapun, tidak bisa dipisahkan. Ya, semakin dipisahkan oleh manusia maka manusia itu yang akan kehilangan akal gitu ya. Nah, bukan saja kehilangan akal, barangkali ya menjadi orang yang stres, depresi kalau mengusahakan hal itu. Kecuali dia dijamah oleh Roh Kudus sehingga dia bisa memahami begitu ya. Oke. Baik, abad yang kelima, kita lanjutkan dengan abad yang kelima. Ya, doktrin itu semakin berkembang dan diterima secara luas di dalam kekristenan. Para teolog seperti ada Agustinus dari Hippo yang menulis apa tentang sifat Allah sebagai satu kesatuan dalam 3 oknum. Kalau dikatakan satu kesatuan berarti sama-sama kekal, sama-sama maha kuasa, maha tahu, maha hadir gitu ya. Ya, semua sifat kealahan itu dimiliki oleh 3 pribadi. Ya, 3 pribadi gitu ya. Kemudian di abad pertengahan, ya saya langsung ke abad pertengahan. Ya, doktrin itu kan terus berkembang dan menjadi bagian penting dari teologi Kristen. Ada teolog namanya Thomas Aquinas ya, menulis tentang sifat Allah sebagai satu kesatuan dalam 3 oknum. Jadi hampir sama ya, jadi hanya satu penegasan saja ya. Oke, kemudian di zaman modern, berarti di zaman sekarang ini, doktrin Tritunggal tetap menjadi bagian penting di teologi Kristen dengan berbagai penafsiran ya, atau interpretasi atau juga penafsiran ya. Kita bisa melihat usah di luar kekristenan, di dalam kekristenan aja banyak memiliki pandangan yang berbeda, pengertian yang berbeda, penafsiran yang berbeda ya, berbeda ya, itu di dalam kekristenan. Kalau di luar kekristenan itu wajar saja dan dimaklumi. Kita tidak usah panas hati untuk mendengarkan orang-orang di luar kekristenan yang bicara seperti itu. Tapi yang sangat prihatin sekali adalah di dalam kekristenan sendiri dan juga terutama di para teolog. Ya, sama-sama belajar di perguruan tinggi teologi, belum tentu kalau sudah keluar perguruan tinggi teologi itu punya pemahaman yang sama tentang doktrin Allah Tritunggal. Bisa punya pemahaman yang berbeda. Ya, itu kemerdekaan dari setiap orang, silakan saja. Tapi kalau sudah sampai kepada penolakan tentang ajaran Tritunggal, sejarah membuktikan orang-orang yang menolak, oknum-oknum yang menolak tentang ajaran Tritunggal itu, ya, akhir hidupnya sangat mengerikan, ya, tragis, ya, yang sangat tragis. Mau di zaman dulu, di zaman sekarang ini, kita perhatikan aja, ya. Orang-orang atau oknum-oknum hamba Tuhan siapapun dia yang menolak Allah Tritunggal, merendahkan salah satu dari 3 pribadi itu, ya, kalau nggak cepat dipensiunkan dari dunia ini, dibuatlah ya lewat
disiplin dari Tuhan, karena Tuhan berkata demikian di Wahyu 3 ayat yang ke-19 ya. Apa itu? Betul ya? Ya. Barang siapa yang kukasihi akan kutegur. Kalau sudah ditegur, tidak bertobat juga, ya akhirnya apa? Dihajar dengan cara Tuhan. Tuhan menghajar bukan karena benci, karena tidak suka. Tadi dikatakan barang siapa kukasihi. Makanya hati-hati kita. Saya perhatikan, saya ada beberapa yang saya lihat itu teolog-teolog, pengajar-pengajar ya yang menolak ajaran Tritunggal itu. Ya, akhir hidupnya sangat memprihatinkan. Yang stroke lah tiba-tiba, kehilangan memori lah tiba-tiba, matilah, tabrakan dan yang lain, kecelakaan. Wow. Nah, itu. Jadi hati-hati Ibu ya. Nah, itu. Jadi sampai sekarang ini doktrin ini masih topik yang diperdebatkan, didiskusikan ya di dalam kekristenan. Mungkin sampai akhir zaman kali ya. Ya, itu. Nah, itu sejarah singkatnya nanti